Sebagai pilot pemula, teman-teman, saya sering lupa cara merawat baterai ya. Terutama yang saya pegang ini adalah baterai LiPo ya, teman-teman. Nah, sementara yang satu lagi ini adalah baterai Li-ion, teman-teman. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah cara merawat baterai LiPo ya, teman-teman, supaya awet ya. Nah, video ini bukan bermaksud mengajari teman-teman ya, tapi ini adalah sharing aja, dan video ini diperuntukkan untuk saya sendiri, teman-teman, yang sering lupa. Nanti kalau saya lupa, saya buka video ini karena akan mengingatkan saya untuk merawat baterai LiPo ini, teman-teman. Nah, jadi baterai LiPo ini sudah biasa digunakan buat drone FPV. Jadi istilahnya dia lebih bertenaga daripada baterai Li-ion ya, teman-teman ya. Lebih bertenaga. Cuman perawatannya harus ekstra ketat ya untuk baterai LiPo ini, teman-teman. Jadi baterai ini biasa dipakai pada drone FPV seperti ini, teman-teman. Nah, ini drone FPV ya. Biasanya dipasang seperti ini, dan biasanya banyak orang yang pakai ya untuk LiPo ya. Nah, ini biasanya dipakai freestyle, cocok, teman-teman ya. Jadi untuk cara merawat baterai LiPo itu seperti ini, teman-teman. Supaya kinerjanya lebih optimal, keamanannya terjamin, dan umur baterai panjang, teman-teman. Itu kan yang diharapkan ya. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan untuk merawat baterai LiPo ini, jangan biarkan baterai terlalu penuh ya, atau terlalu kosong. Nah, ini, teman-teman. Jadi kita jangan membiarkan baterai terisi penuh sampai 100% dalam waktu yang lama. Jadi kalau sudah 100% cepat terbangkan, teman-teman. Jangan ditunda-tunda. Jadi kalau mau disimpan, teman-teman, baterai ini pada storage voltage antara 3,7 sampai 3,85 ya per selnya. Ya, jika mungkin teman-teman nanti tidak akan digunakan nih dalam 2 sampai 3 hari atau 2 sampai 3 hari atau lebih ya, itu harus diturunkan ya. Nah, yang kedua, jangan biarkan baterai LiPo ini habis total ya, teman-teman. Jadi kita kalau menerbangkan drone itu harus berhenti ya, teman-teman. Jangan sampai baterai itu mencapai titik ininya, yaitu 3,5 volt per selnya. Nah, jadi menguras baterai terlalu di bawah 3 volt itu dapat merusak sel secara permanen, teman-teman. Jadi jangan sampai pakai baterai LiPo ini di bawah 3 volt, itu udah pasti rusak permanen ya. Nah, selanjutnya, teman-teman, untuk merawat baterai LiPo ini harus menggunakan charger yang tepat ya. Ini saya ada charger, saya tutup mereknya ya, charger seperti ini smart charging ya. Nah, jadi charger yang digunakan itu harus memiliki fitur balancing charging ya, untuk memastikan semua sel terisi secara merata gitu, teman-teman ya. Nah, selalu pilih mode balancing charger saat mengisi baterai LiPo. Dan harus dipastikan ya chargernya mendukung kapasitas jumlah sel. Nah, di sini jumlah sel. Nah, misalnya ini 4S, 6S misalnya ya. Gitu ya. Nah, itu chargernya. Yang ketiga, cara merawat baterai LiPo adalah simpan baterai pada storage voltage. Voltasenya harus di rentangnya antara 3,7 volt sampai 3,85 per sel tadi ya. Jadi banyak ya charger modern yang memiliki mode storage kayak ini, teman-teman. Ini ada mode storage-nya. Jadi kita contohkan, teman-teman, seperti ini mode storage itu. Nah, kita colok. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya di kamera ya. Nah, di sini ada mode storage. Nah, ini di tas ini kita pilih ada storage. Nah, ini storage. Nah, ini mode storage. Nah, jadi otomatis si ininya akan ke mode storage. Nah, teman-teman, seperti itu. Nah, ini kita lihat ya. Kita stop aja. Oke. Nah, itu, teman-teman. Jadi pastikan
Kalau mau disimpan lama itu di voltase yang storage voltase antara 3,7 sampai 3,85. Nah, yang keempat yaitu untuk perawatan baterai ini harus menghindari suhu ekstrim ya teman-teman. Jangan menyimpan atau menggunakan baterai lipo di suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin ya. Ya, suhu idealnya untuk penyimpanan baterai lipo ini ada di 15 derajat sampai 25 derajat ya teman-teman Celcius ya. Itu suhu yang normal. Jangan mengisi atau menggunakan baterai yang masih panas setelah penerbangan. Nah, ini banyak pilot pemula seperti saya nggak tahu nih teman-teman, beres terbang cas lagi. Nah, itu sebetulnya tidak boleh ya teman-teman. Jadi mengisi atau menggunakan baterai yang masih panas itu akan merusak ya teman-teman, membuat umur baterai ini tidak lama gitu. Jadi beri kesempatan atau biarkan baterai itu mendingin terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan untuk merawat baterai ini adalah memeriksa fisik baterai secara berkala ya teman-teman. Ya, kita harus secara rutin memastikan tidak ada kerusakan fisik seperti bocor, bengkak, atau sobek ya. Ini teman-teman. Kalau istilah di drone EPP yang sering saya dengar adalah hamil ya. Jadi itu, kalau baterai lipo ini sering hamil. Nah, siapa yang menghamilinya? Saya tidak tahu ya. Nah, terus kalau jika baterai hamil bagaimana? Udah jangan digunakan lagi, karena itu berpotensi untuk menyebabkan kebakaran gitu teman-teman ya, kebakaran atau ledakan. Nah, itu teman-teman. Jadi agak bahaya juga ya baterai ini. Nah, yang keenam ya teman-teman, untuk mengecas baterai ini ya, jangan menggunakan fast charging secara terus-menerus ya. Sekarang musim fast charging ya teman-teman. Tapi kalau secara terus-menerus itu juga bahaya ya. Meskipun banyak charger yang mendukung fast charging ya, kita tetap harus menghindari mengisi baterai dengan kecepatan tinggi yang terlalu sering. Nah, hal ini dapat mengurangi umur baterai. Nah, selanjutnya teman-teman gunakan charger rate atau yang direkomendasikan oleh pabrik, misalnya 1C. Nah, misalnya untuk baterai 1500 mAh, charger rate-nya sekitar maksimalnya itu 1,5 ampere ya teman-teman. Nah, yang ketujuh teman-teman yang harus diperhatikan untuk merawat baterai lipo ini teman-teman, jangan menekan atau menusuk baterai. Misalnya kita pencet-pencet atau kita tusuk pakai jarum. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi artinya baterai lipo ini sangat sensitif terhadap tekanan fisik ya. Jadi jangan menekan, menusuk, atau membengkokkan baterai. Nah, selanjutnya adalah gunakan baterai strap atau untuk melingkup baterai yang sesuai dan mencegah kerusakan fisik. Nah, ini baterai strapnya jangan terlalu kencang, jangan juga terlalu longgar ya. Itu dapat menekan ke baterainya teman-teman. Nah, yang ke-8 atau selanjutnya itu lakukan balancing secara berkala. Nah, selalu melakukan balance charging ya. Balance charging itu secara berkala. Semua sel dalam baterai dipastikan ya, semua sel dalam baterai ini memiliki voltase yang sama gitu teman-teman. Jika ada sel yang voltasenya jauh berbeda, misalnya satu sel ke-1 3,8, sel kedua 3,5, baterai mungkin rusak dan perlu diganti atau diperbaiki atau diganti. Gunakan lipo safe bag teman-teman ya. Gunakan lipo safe bag untuk menyimpan baterai ini teman-teman. Lipo safe bag ya. Saya juga belum pernah melihat nih lipo safe bag itu seperti apa. Nah, itu. Jadi kalau selanjutnya ya itu termasuk keamanan nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mengecas baterai itu jangan ditinggalkan tanpa pengawasan ya. Tetap harus diawasi ini cara mengecas ketika kita mengecas baterai teman-teman. Nah, itu. Jadi yang ke-10, hindari penggunaan yang berlebihan ya. Jadi jangan menggunakan baterai lipo ini secara terus-menerus tanpa jeda ya. Jadi ya, beri waktu istirahat lah antara penerbangan untuk mencegah overheating atau terlalu panas teman-teman.
Terus jangan juga memaksa baterai untuk memberikan daya melebihi kapasitas maksimal C ratingnya nih ya. Ini ada tulisan C rating nih 110 C. Nah ini jangan melebihi kapasitas ini teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Selanjutnya yang ke-11 nih, perhatikan C rating dan kapasitas. Kita perhatikan ini C ratingnya ada ya di sini dengan kebutuhan drone EPP Anda. Jadi menggunakan baterai dengan C rating terlalu rendah dapat menyebabkan baterai overheat atau rusak ya. Nah, yang ke-12 teman-teman, buang baterai ini yang jika rusak ya. Jika baterai rusak atau bengkak, bocor atau tidak berfungsi, jangan dibuang sembarangan teman-teman. Bawa baterai ini ke tempat daur ulang elektronik atau ikuti panduan pembuangan baterai LiPo yang aman gitu. Nah, tip tambahannya teman-teman ya. Jadi gunakan voltase alarm atau OSD ya di on screen displaynya drone EPP ini teman-teman ya. Gitu. Untuk memantau voltase baterai saat terbang. Nah, saat terbang kan kita ada itu voltasenya ya. Selalu tampilkan di OSD supaya kita bisa baca. Misalnya kalau baterai LiPo ini di 3,55 misalnya 3,55 kita harus turun. Nah, itu dikasih warning ya teman-teman. Nah, itu aja teman-teman cara merawat baterai LiPo lithium polimer. Mudah-mudahan video ini berguna untuk saya ke depannya teman-teman. Kalau lupa saya tinggal setel lagi videonya, dan buat teman-teman juga bisa berguna teman-teman. Itu aja, terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke.